Lagi dan lagi, entah sampai kapan yang namanya oknum kiai, oknum ustadz, oknum perukiah, yang aslinya mereka tuh dukun ya, yang mereka tuh aslinya orang-orang yang sok tahu pada sok pinter, bilang-bilang soal hal gaib, hal mistis, padahal mereka nol. Mereka berdasarkan katanya, dan mungkin beberapa asumsi kosong belaka. Kalaupun memang mereka mengalami hal-hal yang bersangkutan dengan spiritual, itu sifatnya subjektif. Sedangkan ketika kita ingin belajar soal hal-hal gaib, mistis, jin dan sebagainya, kita kembali ke Al-Quran dan hadis aja, udah selesai. Jadi biar nanti orang-orang yang niat kita mau bantu itu tidak tersesat. Seperti dalam konten kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi kisah sama teman-teman. Bukan kisah horor, bukan kisah serem, bukan kisah soal setan, tapi lebih ke arah orang yang lagi susah terus dimanfaatkan jadi tambang uang oleh orang-orang yang ngakunya perukiah. Kan maaf ya, kurang ajar gitu kan. Dan ini terjadi di daerah saya sendiri di Indramayu. Dan teman-teman mungkin tahu, orang kalau yang namanya lagi sakit, lagi butuh bantuan, untuk nominal uang berapapun pasti diusahakan gitu. Yang tadinya nggak ada diada-adain, hingga akhirnya kesembuhannya nggak dapet, tapi malah tambah parah penyakitnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, no skip. Dalam konten kali ini saya akan bahas betapa kurang ajarnya dan betapa menyedihkannya orang yang ngakunya sok paham dengan hal gaib, padahal dia nol besar. Bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Oke, sebelum kita melanjutkan video kontennya, saya pengen ngajarin teman-teman dan pengen berbagi sama teman-teman yang mau bikin air ruqyah. Air ruqyah ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk siapapun. Dan bahannya itu sangat amat mudah, bisa didapatkan di mana saja. Tapi dalam konten kali ini, saya menggunakan madu dan minyak zaitun. Dan madu ini mereknya Multiflora atau madu kebun. Di mana madu kebun ini adalah madu yang dari perkebunan asli Indonesia. Ya, jadi madunya bukan hanya dari satu kebun ya. Ini dicampur berbagai macam perkebunan Indonesia. Kenapa saya pakai madu? Karena di dalam madu ini terdapat banyak kandungan senyawa antioksidan yang tinggi, kemudian vitamin dan mineral, plus ini nilai plusnya. Madu sendiri itu telah dinaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa di dalam perut lebah itu mengandung sebuah cairan. Cairan itu yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit non-medis ya, ataupun penyakit gangguan jin. Saya pakai madu dengan merek Multiflora. Kemudian saya juga pakai yang namanya minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini saya pakai merek Mizar. Masya Allah, saya sudah coba sendiri. Dan madunya juga enak banget ya. Ini madu beneran ya, bukan madu yang itu. Kalau madu yang itu dibawa pulang bisa berabe gitu, bisa berantem. Ya, cukup dengan dua komposisi ini. Tapi kalau teman-teman mau nambahin juga boleh, bisa ditambah dengan
minyak habatus saudah ataupun dengan ekstrak bidara boleh. Tapi dalam kesempatan kali ini saya pengen mencontohkan untuk bikin air ruqyah dari dua produk ini. Ayo kita mulai, ya. Yang pertama teman-teman bisa siapkan air cukup segelas ini saja, ya, segelas kopi lah ya. Segelas kopi ini siapkan, kemudian buka madunya, ya. Kalau ditanya Mas Arif madunya seberapa banyak gitu. Kalau saya berhubung saya suka madu, ya. Jadi saya pakai 5 sendok. Bismillah. 1, 2, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan deh. 3, 4, 5. Oke, kalau sudah, kemudian juga saya pakai minyak zaitun. Minyak zaitun berapa sendok, Mas? Nah, biasa yang saya pakai itu ketika saya berikan ini kepada anak-anak saya, kepada istri saya untuk bagian dari ikhtiar supaya terbebas atau sembuh ya dari berbagai macam penyakit, saya pakai ini. Saya pakai minyak zaitunnya itu setengah sendok makan ini. Oke, sudah. Kemudian ditutup lagi, jangan sampai nggak ditutup, nanti tumpah. Soalnya Masya Allah produknya enak banget ini. Nah, kalau sudah, ini ya, sambil diaduk-aduk begini, sampai tercampur. Oke, teman-teman bisa dengar ting 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 gelasnya. Kalau sudah, kita taruh sendoknya, lalu kita pakai tangan kanan begini. Ini versi saya ya. Bisa dicoba dan bisa buat edukasi teman-teman. Kalau sudah begini, sudah dimasukkan madu dan minyak zaitunnya, kemudian kita dekatkan ke mulut kita sambil membaca bismillah dan berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. Karena adab untuk berdoa itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dengan menyebut istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ditambah mengagungkan nama Allah. Kalau saya biasanya gini, bismillah, bismillah, bismillah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Wahai zat yang mendirikan langit tanpa tiang. Wahai zat yang memberikanku makan dari aku kecil sampai sekarang. Wahai zat yang memegang ubun-ubunku. Dan wahai zat yang menjadikan siang dan malam serta menjadikan seluruh hamparan di muka bumi ini bisa hidup. Hamba memohon kepadamu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali solawatnya, kemudian berdoa. Berdoanya bisa dalam hati ya atau diucapkan. Kalau saya doanya gini, ya Allah ya Rabbul Alamin, wahai zat sang penyembuh berbagai macam penyakit, hamba mohon padamu agar dengan wasilah air ruqyah yang hamba buat ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri hamba, pada anak-anak hamba, pada istri hamba, pada keluarga hamba, dan pada teman-teman hamba, serta orang-orang yang hamba cintai. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, kalau memang ada gangguan jin, syaitan yang terdapat dalam tubuh hamba, hamba mohon padamu, hilangkanlah dengan wasilah air ruqyah ini. Hamba mohon padamu ya Allah, hapuskanlah semua gangguan jin dan sihir serta gangguan syaitan, sebagaimana engkau janjikan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh yang sebenar-benarnya. Doa seperti itu kemudian kita bacakan ayat. Dekatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Setelah selesai kita baca doa itu semua atau ayat itu semua, kemudian kita tiupkan ke air yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah ditambah madu dengan minyak zaitun mizar ini. 3 kali, kemudian kita baca bismillah, minum dengan tangan kanan. Minumnya perlahan saja, tidak usah buru-buru, tidak usah langsung habis, itu perlahan saja. Sambil nikmati, ini Masya Allah, enak banget produknya. Bismillah. Alhamdulillah. Sambil dinikmati air itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sambil merasakan manisnya madu multifora ini dan betapa enak dan mudah ditelan. Kemudian kita minum lagi pelan-pelan aja. Alhamdulillah, enak banget Masya Allah. Teman-teman harus coba. Teman-teman harus coba di rumah, teman-teman harus praktekkan. Kalau teman-teman ketika minum ini kemudian ada rasa mual, kemudian tiba-tiba pusing, tiba-tiba badan gemetar, kemudian ada lagi yang misal langsung kesurupan, berarti tubuh teman-teman memang terkena gangguan jin. Untuk itu, teman-teman harus menghubungi peruqyah yang proper. Minimal ketika minum ini teman-teman langsung bersendawa hebat. Gitu kayak orang masuk angin ya. Padahal kalau dilihat dari komposisinya hanya madu multifora, kemudian minyak zaitun mizar. Itu sangat-sangat worth it banget. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk ini, teman-teman bisa hubungi nomor telepon di bawah, dan itu rekomendasi dari saya. Insya Allah, good produk bisa untuk membantu proses ruqyah syariah. Oke? Terima kasih. Kita lanjut videonya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Insya Allah, enak banget.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, dan semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Ta'ala dan diberikan rahmat yang melimpah, kemudian rezeki yang banyak, umur yang panjang, dan juga diberikan kualitas hidup yang sempurna insya Allah. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi terbaring sakit ataupun yang sedang mengalami musibah, bencana, saya sendiri doakan semoga teman-teman diberikan kekuatan dan diberikan keteguhan iman Islamnya supaya teman-teman terus bisa berada di atas iman Islam dan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Dan buat teman-teman yang pengen join grup WA Tikal Senja Family, bisa cek link di bawah. Saya taruh linknya di bawah, dan di dalam grup itu kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol, kita bisa saling berbagi pengalaman, diskusi. Ada saya juga di situ. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan insya Allah banyak ilmu bertebaran di situ. Dan ayo kita gabung di WA grup Tikal Senja Family. Linknya ada di bawah di deskripsi. Jadi nggak usah tanya-tanya Mas Sarip linknya di mana, gimana cara ngubungin Mang Sarip. Itu ada di bawah, ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini ya, konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin berkisah, tapi kisahnya itu bukan yang seperti biasa-biasa ya, berantem sama jin, kemudian juga ngatasin sihir ini dan itu, enggak. Dalam hal ini saya lebih lebih tepatnya mengutarakan keluh kesah saya, terutama untuk daerah saya sendiri di Indramayu. Mungkin teman-teman yang dari Indramayu bisa coret-coret di komentar di bawah, Indramayunya dari mana saja. Kalau saya Jati Barang, mungkin teman-teman ada yang di Kroya, Sindang, Karangampel, Kerangkeng, mana lagi, Haurgelis, Patrol, dan Bongas, atau yang di mana, boleh komen coret-coret di bawah. Nah, cerita ini saya dapatkan ketika saya mencoba untuk memberikan pemahaman yang lempeng, yang lurus. Ya, jadi cerita ini dimulai dari tahun 2026, tepatnya setelah Idul Fitri kemarin, ya, di bulan 4 sih, masih anget-anget gitu kan, masih Syawal gitu, masih Idul Fitri. Dimana kisah ini bermula dari sebuah WA masuk itu seorang ibu-ibu, ya masih muda lah, sekitar umur 40 tahunan gitu kan. Dimana seorang ibu ini saya sebut namanya Ibu Ine. Ya, Ibu Ine, dan bukan nama asli juga. Jadi Ibu Ine ini adalah seorang ibu yang punya anak satu, laki-laki, usia sekitar 17 tahun ya. Jadi Ibu Ine ini sekarang lagi di luar negeri. Pada waktu itu pun masih di luar negeri, sekarang juga masih ya, karena belum pulang. Ketika itu WA masuk, Assalamualaikum, dan saya jawab Waalaikumsalam. Ibu Ine nanya, maaf Mas, apakah betul ini dengan Mas Sarif yang bisa meruqyah itu? Perkenalkan, saya Ine dari Indramayu, dan dia sebutkanlah Indramayunya di desa itu gitu kan. Tapi saya nggak bisa sebut desanya karena riskan sekali, dan saya udah izin kok sama Ibu Ine untuk mengangkat kasus ini, dan beliau mengizinkan, tapi dengan mengganti nama, dan desanya jangan disebut Mas, katanya. Oke, siap. Saya akan angkat kisahnya dengan tidak menyebutkan nama desa. Kemudian saya jawab, ya Bu, maaf, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Karena memang pada waktu itu saya lagi free, maksudnya nggak lagi menangani kasus gitu kan. Baru selesai, lebih tepatnya. Baru selesai nanganin kasus di daerah Jawa Timuran. Setelah itu saya di rumah, kemudian dapat WA seperti itu. Ketika saya dapat WA dan tidak sedang menangani pasien, saya bisa khusyuk gitu kan. Maksudnya bisa lebih full untuk wawancara, untuk menanyakan sebabnya seperti apa. Nah, pada waktu itu Ibu Ine itu mengatakan bahwa, Mas, maaf, sekarang saya posisinya lagi di luar negeri. Karena memang nomornya juga aneh gitu kan. Bukan nomor Indonesia, bukan nomor provider Indonesia. Ketika saya tanya, Ibu lagi di mana ini? Kok nomornya aneh? Kemudian Ibu Ine bilang, iya Mas, saya lagi di luar negeri, saya lagi kerja. Dan nggak usah disebutin juga luar negerinya, intinya dia lagi kerja lah gitu kan. Di mana-mananya nggak usah disebutin, karena sekarang beliau masih di sana. Saya lagi kerja Mas di sini, saya kalau boleh minta tolong sama Mas Sarip nih untuk ngobatin anak saya, katanya. Loh, emangnya kenapa Bu dengan anaknya? Ya Mas, anak saya itu sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi dia itu suka kalau sore hari itu suka teriak-teriak, kemudian juga suka yang namanya ngelemparin orang, kemudian yang lebih parah lagi kalau malam tuh suka kabur. Pernah anaknya ini
kabur selama 2 bulan nggak pulang. Sejak tahun 2000 berapa berarti 2022 lah ya, setelah COVID itu anaknya nih kita sebut namanya si Yanto deh biar gampang. Teman saya ada yang namanya Yanto, tak pinjam namanya tau ya. Si Yanto ini usia 17 tahun ya pada waktu itu. Jadi dia kena penyakit ini dimulai ketika dia umur 13 tahun. Waktu itu masih sekolah. Sampai sekolahnya tuh nggak selesai gitu kan. Karena memang nggak bisa dilanjutkan untuk sampai sekolahnya selesai gitu kan. Kemudian si ibu ini bilang, jadi setiap sore itu anak saya suka teriak-teriak, suka ngamuk-ngamuk. Ditambah lagi kalau malam kadang keluar gitu kan, kabur, pulangnya tuh 2 hari, 3 hari, bahkan pernah sampai 2 bulan dia nggak pulang. Kemudian saya kan bilang, Bu sebentar maaf, anaknya ibu nih aslinya kenapa? Terus dari kapan seperti itu? Nah dijelaskan, anak saya itu mas dari 4 tahun yang lalu, dari tahun 2022. Awalnya gimana Bu? Saya nanya. Ya, jadi awalnya itu setelah dia kehilangan neneknya. Jadi Ibu Ine kan di luar negeri dari zaman si Yanto ini kecil. Jadi dari umur sekitar 5 tahunan gitu udah ditinggal sampai umur sebesar itu 13 tahun ya. Jadi sekitar 8 tahun pada waktu itu belum pulang. Jadi pulangnya itu cuma 2 tahun sekali, cuti berapa minggu, cabut lagi, berapa tahun lagi baru pulang lagi. Jadi seperti itu. Memang nggak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Dan ayahnya si Yanto ini atau suaminya ibu ini memang sudah bercerai gitu dengan ibu inanya dan sudah menikah lagi. Nah, akhirnya si Yanto ini hidupnya dengan neneknya, dengan orang tuanya ibu Ine. Neneknya ini sikapnya boleh dibilang kayak militer lah, tegas, kenceng. Kemudian orangnya itu apa ya, kalau kata orang Indramayu mah galak gitu kan. Harus ya harus gitu, nggak bisa nanti. Nah, ketika dihidup dengan neneknya, si Yanto ini dia karakternya terbentuk gitu kan. Jadi ketika minta sesuatu sama orang tuanya pun, ketika minta sama ibunya harus. Kalau minta ayah gitu kan. Dan ibu ini bilang, mas saya itu nggak kurang-kurang sama anak saya, semuanya saya cukupi gitu uangnya. Kemudian juga dia minta apa saya kasih, dia minta motor saya kasih waktu itu kan. Karena memang anak-anak seusia itu ketika lihat teman-teman sekolahnya pada bawa motor, handphone bagus apa, itu diturutin semua padahal nama ibu Ine. Tapi nggak tahu kenapa dari tahun 2002 sampai sekarang itu kok anak saya aneh ya. Nah kemudian saya tanya, gejala awalnya gimana Bu? Ya gejala awalnya memang nggak ada seperti apa-apa mas, tiba-tiba teriak-teriak aja kalau sore. Itu setelah neneknya meninggal ya, maksudnya setelah sebulan apa 2 bulan pada waktu itu Ibu Ina cerita, sebulan atau 2 bulan neneknya meninggal. Kemudian si Yanto ini kalau sore itu suka teriak-teriak, dan itu dilaporkan sama kebetulan tetangga rumahnya Yanto itu iparnya siapa, mantan iparnya Mbak atau Ibu Ina ini. Jadi adiknya mantan suaminya Ibu Ine lah gitu kan. Jadi masih deketan. Jadi dia masih tahu si iparnya Ibu Ine ini tahu kalau lihat Yanto tiap sore ya teriak-teriak. Bahkan kan waktu itu neneknya meninggal. Jadi si Yanto hidupnya sendirian. Kemudian apalagi Bu? Ya setelah itu Mas memang sering dibawa gitu kan, dia akhirnya sering sakit. Ya diantar sama adik ipar saya gitu kan, adiknya mantan suami diantar. Karena kan memang walaupun bercerai tapi Yanto itu kan masih ponakannya Mbak yang di sebelahnya itu. Dianterin ke rumah sakit, dikasih duit buat beli obat ini dan itu. Bukannya sembuh, tapi malah parah. Maksudnya Bu, saya bilang iya Mas. Dokter itu cuma ngasih obat-obat biasa aja gitu kan. Jadi pertama berobat ke puskesmas. Setelah berobat ke puskesmas sembuh. Nah sembuhnya itu nggak lama katanya. Setelah 3 hari kumat lagi. Kemudian bawa lagi, kata puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, baru 2 hari pulang opname, nyampe rumah begitu lagi. Jadi semenjak ditinggal neneknya, kemudian terus-terusan seperti itu. Oke, saya notice semua kan di kepala. Oke, saya coba rangkai gitu kan. Kemudian yang saya pengen tahu, Bu, gejala awal itu kan seperti itu. Nah, setelah sekarang-sekarangnya itu gimana? Ya sekarang-sekarangnya gitu Mas, kalau tiap sore dia teriak-teriak gitu kan, suka nangis nggak jelas. Kemudian dia suka ngurung diri di kamar karena memang rumahnya itu ya lumayan gede, tapi dia sendirian tinggalnya di situ.
tinggalnya sendirian, nggak ada saudara, nggak ada tantenya apa segala macam. Tantenya pun di sebelahnya gitu kan, jadi punya rumah masing-masing. Nah akhirnya si Yanto itu karena memang penyakitnya nggak ketemu, itu dimintai tolong ke orang pinter katanya. Dan minta tolongnya itu ya atas dasar rekomendasi dari adik iparnya Ibu Ine ini, gitu kan. Oke, kalau gitu saya nggak lanjutin tuh. Maksudnya pada waktu komunikasi dengan Bu Ine, saya nggak lanjutin seperti apa pengobatannya nggak. Akhirnya saya langsung cut. Ya udah Bu, kalau gitu saya minta Sherlocknya, saya minta alamat rumahnya. Nanti insya Allah besok saya ke sana deh. Gitu. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya sampaikan ke adik ipar saya gitu kan. Kalau Mas Arif besok mau ke situ. Kemudian ibu Ine kan nanya, apa aja Mas yang harus kami persiapkan? Saya bilang nggak usah Bu, nggak usah siapin apa-apa. Saya bilang nggak dengan perlengkapan yang aneh-aneh. Tapi Mas, kalau orang yang dulu-dulu pernah ngobatin si Yanto itu katanya harus ada ini, harus ada itu. Maksudnya saya bilang, iya Mas. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu terakhir diobatin ke orang pinter katanya. Si ketika mau dibawa ke rumah gitu kan orang pinternya minta syaratnya aneh-aneh, harus ada kembang lah, harus ada ayam ini dan itulah, ayam warna hitam apa ayam cemani, kemudian juga harus ada bunga setaman apa segala macam, riweuh lah pokoknya, riweuh. Dan itu disediakan semua sama adik iparnya Ibu Ine ini. Hingga akhirnya saya bilang, ya udah Bu, kalau saya nggak usah kayak gitu-gituan, udah gampang, datang aja gitu kan. Ketika di Sherlock memang deket dengan saya, paling sekitar setengah jam lah gitu, setengah jam karena masih sama-sama Indramayu gitu kan. Insya Allah besok saya ke situ setelah sholat zuhur Bu. Jadi setelah sholat zuhur insya Allah saya OTW langsung ke situ. Kemudian singkat cerita, besoknya saya ke situ. Berangkat dari rumah, sholat zuhur di masjid gitu kan, di jalan, kemudian langsung on the way di situ. Nyampe situ sekitar jam 1 kurang lah. Ketika sampai di titik lokasi, saya ke rumahnya adik iparnya Mbak Ine dulu, ke Ibu Ine dulu sebelahnya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, si adik iparnya Ibu Ine ini saya sebut Mbak Yanti deh namanya. Ya, Mbak Yanti, banyak banget orang Indonesia namanya Yanti. Saya bilang, maaf Bu, saya Syarif, saya yang udah komunikasi sama ibunya Yanto untuk coba ngelihat Yanto. Oh iya Mas, mangga masuk katanya. Tadi kakak saya juga udah ngabarin kalau Mas Arif mau kesini. Akhirnya saya masuk dulu tuh ke rumahnya Mbak Yanti gitu kan. Kenapa saya panggil Mbak? Karena kayaknya seusia saya deh, sama gitu kan ya, usia mau masuk 40 gitu kan. Ketika masuk ke situ, saya dipersilakan duduk, saya ngobrol sama Mbak Yanti ini. Mbak, maaf, kalau boleh tahu nih, rumahnya Yantonya sebelah mana? Kemudian Mbak Yanti nunjuk tuh Mas, sebelah situ. Jadi ada rumahnya Mbak Yanti 1, 2, 3 jejer gitu kan masih. Nah sebelahnya itu yang keempat itu rumahnya Yanto, menghadapnya sama aja, menghadap ke utara semua. Dan ya memang lumayan gede gitu kan, kayak rumahnya orang kaya tapi sepi gitu. Karena memang cuma Yanto sendirian di situ, nggak ada siapapun, nggak ada kehidupan. Rumahnya tertutup aja, bagus tapi rumahnya. Ada apa namanya, ada gerbangnya, kemudian juga kayak ada taman-taman bunga di depan gitu kan, tapi ya nggak keurus aja gitu, gede, lumayan gede. Kemudian dikasih tunjuk, itu Mas sebelah situ katanya. Oh iya, Yantonya ada Mbak? Oh ada di dalam. Oke, tapi sebentar, saya bilang Mbak Yanti, sebelum saya ke Yanto nih, saya pengen tahu Yanto tuh kenapa sih sebenarnya gitu. Ya jadi ceritanya gini Mas. Nah akhirnya diceritakan semua versi fullnya. Kalau kemarin kan menurut pengakuan dari ibunya kan Mbak Ine atau Ibu Ine itu nggak full. Kenapa nggak full? Karena Ibu Ine hanya di sana terus, nggak mantau langsung kayak Mbak Yanti yang di sebelah rumahnya gitu kan. Nah akhirnya di situ diceritakan semua lah dari mulutnya Mbak Yanti. Jadi begini Mas, Yanto itu sebelum neneknya meninggal, itu sempat ikut kegiatan perguruan silat di sekolahnya. Jadi gini Mas, Yanto itu dulu sebelum neneknya meninggal itu sempat yang namanya ikut apa ya, kayak perguruan silat gitulah. Perguruan silat, saya bilang iya Mas. Jadi dia tuh sama teman-teman sekolahnya, kan waktu itu si Yanto masih sekolah gitu kan. Dia sempat ikut perguruan silat yang kalau latihan tuh berangkat tuh habis isya, pulang sampai jam 3 subuh gitu, jam 4 subuh. Padahal besoknya sekolah tuh Mas. Wow, saya bilang ngeri ya gitu. Karena kenapa ngeri? Ya untuk latihan silat
menurut saya itu terlalu over ya, karena apalagi dia masih sekolah gitu kan. Nggak balance banget gitu, kecuali dia sudah keluar sekolah dan dipromosikan jadi atlet tertentu, mungkin make sense karena itu kan masih 13 tahun ya pada waktu itu dan masih sekolah juga besoknya. Dan kata Mbak Yanti pengakuannya si Yanto itu setelah ikut-ikutan silat-silat kayak gitu kan, tapi maaf saya nggak bisa sebut perguruan silatnya. Ini nanti rame pokoknya. Intinya banyak perguruannya di Indramayu, ada gitu. Anggotanya banyak lah gitu di Indramayu. Dia ketika pertama kali ngikut ke perguruan-perguruan itu, jadi latihannya itu hampir tiap hari. Apalagi kalau malam Jumat tuh, Mas. Apalagi kalau malam Jumat, Mas. Berangkat dari sore sekitar jam 4-an, pulangnya itu pagi, Mas. Malam Jumat itu dia dari sore, dari jam 4, jam 4 sore nih ya, sampai pulangnya itu pagi, Mas. Itu kalau malam Jumat, apalagi Kliwon. Kalau Kliwon itu kadang dia pergi kemana gitu sama teman-teman silatnya, mungkin sama guru-gurunya katanya. Terus apa Mbak? Apalagi? Ya setelah dia ikut kegiatan silat-silat gitu, tingkah lakunya tuh mulai aneh gitu. Loh, aneh gimana maksudnya? Sebelumnya si Yanto itu kan anaknya ceria, periang, dan kalau bahasa Indramayu mas rese gitu. Rese tuh humble ya, enak gitu kan, tegur sapa sama tantenya, sama tetangga, walaupun dia hidupnya sendirian gitu, hanya sama neneknya doang. Dan Yanto itu waktu belum ikut silat-silatan begitu, dia itu termasuk anak yang cerdas di sekolahnya. Dia berprestasi, dia pinter, ikut eskul ini, masuk ke OSIS apa segala macam, dia pinter. Tapi setelah ikut kegiatan silat itu kontras banget gitu kan. Kemudian kan saya nanya, Mbak, emang silatnya ini tidak dikoordinir sama sekolah gitu atau gimana? Enggak, Mas. Di sekolahan itu Yanto ada perguruan silatnya, tapi bukan silat, tapi karate katanya. Tapi ini silat. Wah, saya bilang, saya juga pesilat ya, tapi kalau begitu tapi gimana mencederai gitu kan. Akhirnya si Mbak Yanti itu menjelaskan, setelah si Yanto ikut perguruan silat itu, satu, perubahan sikapnya aneh, terus yang kedua sering minta duit sama orang tuanya, sama Ibu Ine gitu kan. Emang kalau minta duit yang ngomongnya ke saya, bilangnya ke saya, Tan katanya mau bilangin ke mama minta duit sekian untuk ini, untuk itu, untuk beli ini, untuk beli itu. Pada waktu si Yanto sering minta duit, kemudian kan si Mbak Yanti kan nanya, emang kamu buat beli apa? Oh ada katanya, untuk kumpulan lah, untuk beli sesuatu, katanya untuk malam pengisian apa gitu, saya nggak ngerti kata Mbak Yanti. Oke, akhirnya kan dikasih, nggak gede sih mintanya, paling sekitar 300, 500, tapi sering. Biasanya si Yanto itu dijatah sama orang tuanya sekian, dan itu cukup, bahkan kadang lebih untuk selama 1 bulan. Tapi setelah ikut kegiatan silat-silatan itu, dia lebih minta over gitu kan. Akhirnya saya pada waktu itu kan kepo, Mas. Sebenarnya si Yanto ini kenapa gitu. Akhirnya saya coba telisik, saya coba telusuri. Kemudian kebetulan tetangga gang saya itu yang anaknya ada yang ikut perguruan silat yang sama. Jadi rumahnya Mbak Yanti itu di gang. Nah, setiap gang itu kan ada penomorannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Nah, beda 2 gang dari rumahnya Mbak Yanti itu ada salah satu anak yang seusia si Yanto itu, dan dia ngikut perguruan silat yang sama. Akhirnya Mbak Yanti datanglah ke situ. Nanya lah gitu kan. Temennya si Yanto ini ya, emang si Yanto tuh ikut kegiatan silat-silat kayak gitu tuh buat apa? Nah, si anak ini bilang, biasanya cuma latihan aja, Bu. Itu juga latihannya di pinggir laut. Biasanya ya cuman latihan aja. Karena masih SMP ya pada waktu itu. Latihan aja gitu. Latihannya di mana? Di laut. Latihannya di pinggir laut. Malam hari, apa nggak masuk angin gitu kan. Ada-ada aja orang ya latihan silat. Dulu saya kalau latihan silat ya di dalam sekolah gitu kan, atau di dalam masjid, pelataran masjid gitu kan, enak ada sparringnya. Tapi ini di laut tiap malam, pulang pagi gitu. Oh, kenapa nggak ikut kayak gitu? Ya saya tidak terpilih. Bahasanya gitu, tidak terpilih. Maksudnya ya nggak terpilih aja. Katanya kalau untuk bisa levelnya lebih tinggi itu harus dipilih sama sesuatu. Nah, si anak ini bilang sesuatunya tuh nggak jelas. Maksudnya nggak jelas ini apa nih sesuatunya? Bisa jadi khodam atau apa, mungkin nggak tahu gitu kan.
Nah dari informasi itu akhirnya Mbak Yanti sempat bilangin kan si Yanto, Nang gitu. Kalau anak Indramayu kan anak-anak di Indramayu biasanya panggilnya Nang gitu kan. Nang, kalau bisa silatnya nanti dulu deh gitu. Kasihan, soalnya semenjak kamu ikut silat-silatan kayak gitu sekolah kamu terbengkalai. Ketika si Yanto diomong begitu sama Mbak Yanti, Yanto langsung marah. Langsung ngebentak. Biasanya nggak pernah boro-boro ngebentak. Ngomong agak tinggi suaranya di depan tantenya aja nggak berani. Tapi ketika si Yanto ya, diomong begitu besoknya setelah ketemu sama temennya itu yang sama-sama ikut perguruan silat, besoknya diomong begitu terus langsung dibentak tantenya. Gak usah ikut campur, ini urusan saya. Tante siapa? Tante cuma orang lain. Tante gak ngerti apa yang saya lakukan. Gak usah ikut campur, ini urusan saya. Tante orang lain, gak usah ikut campur. Tante gak ngerti apa yang saya lakukan gitu. Ketika saya dibentak sama Yanto, Mas, saya speechless, antara sedih, gemeter, dan gak percaya aja gitu kalau keponakan saya kayak gitu. Udahlah Tante gak usah ikut-ikutan. Setelah itu ya gimana mau marah juga nggak bisa gitu kan, karena mungkin speechless saja sebelumnya karena nggak memang begitu Yanto itu kelakuannya. Akhirnya besoknya ketika si Yanto pergi latihan, diikutilah sama Mbak Yanti ini. Diikuti gitu kan, malam berangkat. Mbak Yanti ini kebetulan kan bisa naik motor juga gitu kan. Ya agak rock and roll juga sih, perempuan tapi agak maskulin gitu lah ya. Oh, naik motor trail pada waktu itu kan, motornya ada bagus Masya Allah. Kemudian diikutin lah tuh sampai ke tempat latihannya. Dan di tempat latihannya si Mbak Yanti kan ngeliatin aja, memperhatikan dari jarak jauh. Memang di pinggir laut, di pantai di pinggir laut itu Mas, ketika cerita ke saya, itu Mas anginnya gede banget. Tapi mereka itu latihannya kayak biasa aja. Jadi pertama latihannya itu ngebakar kayak api unggun gitu. Terus ada ritual kayak muterin api unggun. Setelah itu pada peragaan jurus ini dan itu. Dan setelahnya itu ada kayak apa ya, pesertanya itu katanya duduk bersila ngadep ke api. Terus kayak di gini-giniin gitu sama pelatihnya, entah sama mentornya atau apa. Sekitar ada 10 orang pada waktu itu. Ada perempuan 3 yang sisanya yang ikut latihannya. Perempuan 3 yang lainnya laki-laki, termasuk si Yanto itu. Nah, ketika dilakukan itu, kemudian pada berdiri semua, setelah ditempel-tempelin kepalanya begini pakai tangan, kemudian berdiri, dan api unggunnya itu katanya, yang api unggun yang di tengah itu terus disebarin Mas. Disebarin ke apa namanya, dibikin kayak lurus gitu kayak jalan. Kemudian anak-anak yang latihan itu jalan kaki, dengan kaki telanjang, itu nginjek bara api. Dan saya lihat keponakan saya begitu katanya Mas. Itu saya melongo. Wah, kok latihannya begini dibilang. Oke, terus gimana lagi Mbak? Saya kan kepo ya. Kemudian ya pokoknya aneh deh Mas. Sampai terakhir itu saya nungguin sampai jam 1, 1:30, 2 malam itu. Pokoknya setiap latihan itu atraksi mereka saya bikin apa ya, merinding gitu, takut ini cilaka apa enggak gitu. Yang paling bikin saya miris adalah kayak kebal-kebal bersenjata itu. Yang maaf ya, agak vulgar ngomongnya. Jadi pakai golok gurunya. Jadi megang ini sambil gini-gini. Pertama gurunya dulu gitu kan, terus ngasih instruksi gini-gini. Kebal. Dan muridnya itu tarik tangannya satu tuh. Dan ketika giliran ponakan saya Mas, giliran saya tuh, itu saya tuh dagdikdugzer katanya. Maksudnya Mbak, ya saya khawatir jangan-jangan nanti si Yanto kenapa-napa. Dan itu Yanto tuh kan buka baju ya. Telanjang dada, pakai celana doang gitu, celana panjang. Dari depan itu nggak mempan Mas Arif. Saya lihat depan mata kepala saya sendiri gitu kan. Wah, ngeri kan kalau kayak gitu. Ini silat atau apa gitu kan. Akhirnya saya pulang tuh. Saya pulang, kemudian besok paginya saya tegur si Yanto. Karena dia nggak sekolah. Dia pulang pagi, bangun itu jam 8. Dia nggak sekolah. Sampai gurunya itu ngasih informasi ke saya, nyariin. Mbak, si Yanto kemana? Saya kan nggak tahu ya. Karena ternyata si Yanto itu sudah nggak berangkat selama 4 hari. Pada waktu itu malam yang latihan, kemudian besok itu udah hari keempat dia nggak sekolah. Gurunya datang ke rumah saya. Karena memang waktu itu yang dijadikan alamat di tempat apa ya, di raport, kemudian di data siswanya itu rumah saya. Karena masih keponakan saya. Nanya, Yantonya kemana? Dipikir saya dia sekolah berangkat, ternyata ya nggak berangkat. Akhirnya saya punya alasan, oh iya maaf Pak Guru, Yantonya sedang sakit. Kemarin katanya habis jatuh, gini. Saya terpaksa bohong Mas Arif.
Terus Pak gurunya bilang, ya harusnya kan ngirim surat Bu ini dan itu. Iya Pak, maaf saya lupa karena urgen darurat. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya karena saya nggak mau lama-lama gitu kan ngobrol sama Pak Guru, takutnya salah ngomong. Kemudian saya masuk langsung ke rumahnya si Yanto itu dan saya bilang, Pak Guru boleh dilihat tuh. Itu Yantonya lagi tiduran. Padahal dia bukan sakit, dia lagi tidur aja. Kemudian setelah dilihat sama Pak Gurunya, oh iya, ya udah nggak apa-apa Mbak, jangan dibangunin, kasihan. Padahal saya merasa berdosa Mas, saya bohongin gitu Pak Gurunya. Nah setelah Pak Gurunya pada pulang semua, itu ada 2 orang dan kemudian saya bangunin Yanto, Nang gitu kan. Biasa panggilan anak kecil gitu. Nang, bangun gitu. Bangun. Maksud saya tuh bangunin supaya ayo bangun dan mau ngejelasin kamu tuh selama ini kemana aja nggak sekolah. Sampai gurunya datang ke rumah tuh kemana aja gitu. Tapi ketika dia bangun, dia tuh langsung nendang saya Mas. Emosi dia. Saya ditendang sampai nabrak pintu gitu. Cedak! Saya sampai teriak, astagfirullahalazim gitu. Dia marah. Ngapain sih kesini-sini? Ngapain masuk kamar-kamar saya? Keluar, pergi. Gitu, diusir Mas saya Mas. Diusir. Ya Allah, saya nangis pas pada waktu itu. Kemudian suami saya datang untuk melerai. Ya, karena suami saya juga orangnya temperamen, emosian gitu. Jangan sampai hal seperti ini kemudian nanti malah berantemnya sama si Yanto. Saya keluar kemudian bilang ke suami, udah Mas nggak usah. Itu Yanto lagi capek ini. Sempat pengen emosi suaminya Mbak Yanti ini. Ya nggak bisa gitu, harus dikasih tahu. Jangan udah. Nah kemudian singkat ceritalah ke orang tuanya si Yanto ini atau Ibu Ina ini bahwa saya tuh diginiin sama Yanto gini. Yanto tuh ternyata sekian hari nggak berangkat. Nah setelah itu besoknya Yanto itu jadi nggak mau ketemu sama tantenya ini Mbak Yanti. Dikasih makan kan, biasanya dia dikasih makan nggak pernah dimakan. Dia lebih milih beli. Kemudian juga ketika datang Mbak Yanti kan biasanya kalau datang ke rumahnya si Yanto itu kan masuk aja. Ini mah rumahnya dikunci gitu kan. Jadi intinya berubah lah. Sampai pada waktu ada satu hari pagi ketika mau masuk pintunya dikunci dan dari dalam si Yantonya tuh bilang, nggak usah masuk, pergi aja kamu sana. Bilangnya gitu Mas. Jadi bener-bener ini perubahan yang aneh gitu kan. Akhirnya sudah setelah 3 hari saya nggak datang ke rumahnya si Yanto lagi gitu kan. Nah hari keempat itu ketika saya lewat sore, itu si Yanto ketawa dari dalam. Ketawanya tuh kayak ketawa apa ya? Kayak ketawa di film-film gitu, kayak ketawa jahat gitu. Saya menang. Tawa, hahaha. Aku menang gitu, aku menang. Kemudian ada suara pecahan kaca. Prak! Saya khawatir ketika masuk ke situ, Tok gitu kan. Nang, Yanto gimana? Udah pergi kamu, pergi. Nah, semenjak saat itu Mbak Yanti pergi dan besok-besoknya tuh hampir tiap hari begitu. Ketika saya dengerin cerita, wah, speechless dong saya. Ini kenapa saya bilang. Nah, akhirnya ketika mengasih kabar ke Ibu Ine bilang, ayolah tolongin katanya. Kamu kemana, ke rumah sakit atau ke orang pintar atau apa? Karena memang buntu ya. Buntu, akhirnya si Mbak Yanti ini manggil beberapa orang pintar gitu kan ke rumahnya si Yanto itu. Pertamanya ditolak sama si Yanto. Apaan orang saya nggak kenapa-kenapa, saya baik-baik aja gitu. Kemudian dibujuk sama suaminya Mbak Yanti ini. Udah Nang, kamu diem aja. Mbak Yanti itu mau nolongin kamu, barangkali kamu sakit. Nggak usah katanya. Karena memang waktunya itu orang pintarnya sudah ada di situ kan. Akhirnya Mbak Yanti nelfon ibunya tuh. Mbak Ina, ini tolong bilangin anaknya, saya sudah bawa orang pintarnya ke sini. Tolong kamu yang bilangin. Kemudian handphonenya ditaruh, dikasihkan ke si Yanto. Entah ngomong apa katanya. Akhirnya Yanto mau. Oh ya udah Tan, ayo. Tapi sambil ketus gitu kan bahasanya. Saya harus apa katanya. Nah, orang pintar ini ketika datang dia bilang, "Nang, buka bajunya." Yanto nurut, bajunya dibuka. Kemudian dibeginikan katanya sama orang pintar itu dari depan. Dia bilang di perut, ini ada sesuatu nih di perut. Ini apa ini? Kamu pernah ngapain kamu? Kemudian kata si Yanto bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Emang ada apa dalam perut saya? Ini ada yang salah ini. Kamu habis ritual apa? Enggak, saya nggak habis ritual apa-apa. Bilangnya gitu. Akhirnya dilakukan yang katanya, kata orang pintar ini, pembersihan. Yanto nurut. Kamu tiduran, kata tukang orang pintar ini. Tiduran, orang pintar ini bertiga.
Satu dia dan kedua anak buahnya gitu kan. Kemudian si Yanto tiduran di kasur. Entah dengan cara seperti apa, Mbak Yanti bilang. Jadi orang pintar itu kan si Yanto tiduran, ya. Tangannya itu di sini di perut. Ting. Ketika di perut seolah-olah dia itu sedang apa ya? Sedang tangannya itu kayak silet gitu. Di begini-begini kan. Kemudian bekas sayatan tadi dengan tangan itu ditutup dan nggak tahu itu dari mana dia bisa ngambil kayak ada pakunya, ding gitu kan. Kemudian juga ada silet, kemudian juga ada pecahan beling, dan yang paling parah Mas, itu kayak ada jeroan apa ya, kayak ati darah merah gitu kan, kental banget. Nah, ketika lihat seperti itu, ya memang ada cairan merah gitu kayak darah tuh keluar dari sini. Kemudian diambil begitu kan, barang-barangnya banyak ditaruh sama anak buahnya. Ambil lagi, ada lagi benda lagi. Kemudian Yantonya juga bingung karena kan Yantonya masih kondisi sadar gitu, ngeliatin gini aja. Ditutupin tangannya gini. Kemudian Mbak Yanti bilang, "Pak, itu apa ya?" Nah, kata si orang pinternya bilang, "Ini adalah benda yang dikirim oleh orang lain untuk menyakiti anak ini." Waduh, ketika dia orang pinter ngomong begitu ya, kan saya nggak ngerti Mas, kata Mbak Yanti. Ya udah saya iyain aja deh. Emang siapa Pak yang ngirim? Orang deket. Template banget lah pokoknya jawaban orang-orang yang katanya orang pinter itu kan. Orang deket sini. Maksudnya masih saudara gitu, orang deket yang pengen merebut harta anak ini. Itu ketika si orang pinter ngomong seperti itu, saya malah pikirin orang deket mana. Yang orang deket kan cuma saya di sini, saudaranya nggak ada lagi. Masa ya saya ngirim nyantet gitu. Tapi itu dalam hatinya Mbak Yanti, tidak diutarakan secara langsung di depan orang pinter itu. Terus aja tuh, kemudian dikasih air lah. Sampai pindah lagi, tengkurap. Ketika tengkurap itu, jadi tangannya itu kayak seolah di punggungnya itu kayak menuliskan sesuatu. Gitu kan. Tapi nggak ada tulisannya. Dan setelah selesai, oke, Nang, pakai lagi bajunya. Pakai lagi. Yanto nurut aja pakai lagi. Udah, sekarang saya jamin kamu nggak akan kenapa-kenapa lagi. Kamu akan lebih baik. Bilangnya gitu. Tapi Mbak Yanti masih penasaran, itu benda dari mana gitu. Itu benda-benda dari apa? Kok bisa? Dan nggak ada bekasnya. Akhirnya ya sudah selesai. Orang pintar itu pergi. Yanto juga langsung masuk. Nggak ada ngobrol, nggak ada basa-basi, nggak ada interaksi dengan tantenya itu, langsung masuk. Dan Mbak Yantinya langsung pulang lagi. 2 hari memang nggak ada nggak ada teriak-teriak, nggak ada ketawa. Besoknya lebih parah. Selain ketawa-tawa, malamnya Yanto itu pergi dengan maaf, telanjang. Nggak pakai celana, nggak pakai baju. Jalan, muterin gang. Dan saya tahu karena saya di WA Mas. Sama teman saya yang kebetulan rumahnya itu dilewatin sama dia. Jadi teman saya bilang, "Ti, ini ponakanmu bukan?" Difotoin dah tuh, jepret. Loh, iya si Yanto. Kok nggak pakai baju, ngapain di situ? Nggak tahu, dia jalan di depan. Jadi si temennya Mbak Yanti ini kan lagi duduk-duduk di teras gitu kan. Biasa lah malam habis isya. Pada kalau bahasa Indramanya namanya midang gitu. Midang itu nongkrong depan rumah. Yantonya jalan tuh, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Pandangannya tuh lurus aja ke depan. Kayak pengen kayak pengen ngejar sesuatu gitu. Tapi jalan. Terus difotoin kan. Karena dipanggil-panggil tuh nggak noleh si Yanto. Kalau bahasa Indramayu, nang, mau kemana? Arep mendi gitu kan bahasanya. Itu nggak noleh, nggak diem, nggak jawab, nggak memperhatikan, jalan aja terus. Sampai nyoba diberhentikan sama warga situ, itu nggak mempan. Nang, mau kemana? Tangannya ditepis gitu terus dia di jalanan. Akhirnya si Yanti sama suaminya ngejar, nyari, akhirnya ketemu. Nang, sadar, ayo pulang. Tapi tetap aja begitu. Ayo pulang Nang, ayo pulang. Tetap begitu kan. Akhirnya saya paksa tuh Mas. Jadi saya minta tolong teman saya yang laki-laki itu sama suami saya bonceng 3 naik motor. Saya jalan kaki ke rumah. Ditaruh di situ. Sempat ngelawan juga, sempat ngeberontak. Nah ketika sudah sampai rumah diturunin, ngamuk lah di situ kayak orang kesurupan. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu katanya. Ini luar biasa kalau begitu kan. Wah, ini udah anak segitu ngamuk-ngamuk karena memang
kondisi tubuhnya itu dia tinggi anaknya, tinggi, badannya lumayan gempal gitu kan. Kemudian pada akhirnya laporan kan ke ibunya, ke ibu ini dibilang video call, Bu, Ma, anakmu ini gini gini gini. Nah, si ibu ini sana panik. Tadi katanya kamu udah diobatin sama orang pinter kok, tapi gini ya nggak tahu. Kata orang pinternya selesai gini 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 gini. Ya udah kamu panggil sebisa kamu siapa ustadz atau kiai nyuruh ke situ. Dipanggil lah, akhirnya rame lah di rumahnya si Yanto itu. Ada, manggil orang pinter lagi. Tapi kalau tadi kan hanya lokalan situ ya, hanya di desa itunya saja. Ini manggilnya agak jauh lagi. Beda desa, beda kabupaten juga. Dipanggil lah itu, baru datang sekitar jam 12 malam. Dan di situ terjadi drama. Seolah-olah maaf ya, Uskun ini, kenapa saya bilang Uskun? Karena Mbak Yanti bilang dia bawa apa namanya, untuk melakukan penetralisirannya itu kayak bawa wadah buat kemenyan itu loh. Ya mungkin teman-teman tahu ya. Jadi bawa kemenyan yang ditaburin gini, terus ditiupin, gitu, ditiupin ke rumah. Ketika masuk dan langsung nyergep si Yanto, set, gitu kan. Iya, si Yanto berontak. Sampai dibilang, keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Kayak seolah-olah ya berantem sama jin aja. Hingga pada akhirnya sampai pagi itu nggak selesai, itu nggak keluar. Si Yanto masih teriak-teriak. Si Uskunnya kalah tenaga lebih tepatnya. Kalah tenaga. Akhirnya dia pulang, Uskunnya pulang. Kenapa itu bisa berhenti? Karena Yanto kemungkinan kalau kata Mbak Yanti kecapean. Karena apa? Dia diikat oleh suami saya, ditaruh di kamar dan ditemenin banyak. Jadi teman-temannya kemudian tetangganya itu pada bahasa Indramayunya melekan ya. Mungkin orang Indramayu, Cirebon, Kuningan, Subang tahu istilah melekan ya. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang yang lagi kena musibah seperti itu, pada nongkrong di rumah itu sampai pagi besok. Dia teriak-teriak, "Woi, lepaskan saya. Woi." Jadi taruh di kamar. Nah, kemudian besoknya paginya itu baru dia udah, maksudnya tidur. Ketika bangun, dia nggak sadar. Dia, kok kenapa saya diikat gitu? Kenapa saya diikat dengan kondisi maaf nggak pakai baju gitu, dengan telanjang? Kenapa saya diikat? Tan, tolong gitu. Akhirnya dilepaskan lah gitu sama Mbak Yanti. Kemudian ditanya, kamu kenapa nang semalam? Apaan, orang saya tidur? Bilangnya gitu, tidur. Maksudnya, iya saya tuh ngantuk Tan. Dari jam 9 juga saya udah tidur katanya. Habis makan tuh saya tidur. Kok kenapa saya tiba-tiba diikat begini? Kenapa saya tiba-tiba nggak pakai baju begini? Nah dari situ Mbak Yanti mulai, wah ini udah nggak beres ini. Ini nggak beres. Sehingga akhirnya laporan lagi ke Ibu Indah, Mbak ini nggak beres si Yanto ini. Kenapa? Karena dia ngakunya tuh begini. Ya udah sih kamu tolong katanya cari siapa gitu di situ yang bisa bantuin. Iya, tapi orang-orang pinter yang sudah saya coba untuk datengin ke sini, mereka nggak ngerti gitu kan, akhirnya nggak bisa menangani itu semua. Dan kemudian Mbak Ine atau Ibu Ine ini ngelihat podcast saya yang di Sumaradi Wijaya. Saya jelaskan itu kan antara perbedaan kesurupan karena jin dan kesurupan karena psikologis. Nah dari situ barulah nyari alamat IG saya dan ketemu dan kontak. Akhirnya ngobrol sama saya. Dan setelah itu singkat cerita saya sudah dapat informasi banyak nih di kepala. Di memori saya. Akhirnya yaudah ayo Mbak, kita langsung ke Yanto. Keluar, sebenarnya saya juga agak was-was gimana gitu. Takutnya dia langsung nyerang gitu kan. Karena memang saya nggak ada persiapan apa-apa. Kemudian si Mbak Yanti, ya udah Mas ayo. Kemudian keluar rumah, sempat diketok dulu. Nang gitu kan. Yanto, Nang, dijawablah dari dalam. Oi, iya, ada apa Tan? Ini ada yang mau ketemu. Bilangnya, siapa lagi? Dah, buka aja dulu. Nah, ketika dibuka, ketika pertama kali Yanto lihat saya, itu yang saya nggak habis pikir adalah, dia humble anaknya. Dia langsung, oh iya, mangga Mas, duduk. Gitu. Jabat tangan saya, kenalan, saya Yanto Mas. Saya Yanto, mangga duduk. Saya belum apa-apa ya, maksudnya, anaknya begini. Sampai Mbak Yantinya juga bingung. Mau Mas, maksudnya bisa salaman? Ya nggak tahu saya bilang. Mas duduk. Ya. Gimana Mas? Gimana? Jadi seolah-olah kayak teman lama gitu. Gimana Mas? Gimana? Kata si Yanto. Apa yang bisa saya bantu Mas? Ketika saya diperlakukan seperti itu saya juga agak canggung ya. Akhirnya bingung.
Nang Yanto gitu. Iya, gimana? Saya kesini itu dapat obrolan dari mama kamu. Oh iya, Mama Ine, dia bilangnya Mama Ine kan. Iya, Mama Ine gimana katanya. Katanya kamu kok dulu beberapa bulan yang lalu begini-gini. Ah, enggak, itu bohong katanya. Tapi videonya ada, itu AI. Nah, ketika dia ngomong begitu, baru saya ini udah mulai ngaco gitu kan. Maksudnya, saya pancing-pancing obrolannya. Kamu udah makan belum? Tak bilang gitu. Udah, tadi di pesawat. Di pesawat. Oh, oke. Nah, akhirnya tadi setelah ngobrol panjang dengan Mbak Yanti di rumahnya, kemudian saya ngobrol langsung sama si Yanto. Ketika ditanya begitu, Nang, Yanto gitu. Kamu udah makan belum? Udah, Mas. Tadi pagi di pesawat. Klek gitu kepala saya. Nah, udah ini mah nggak gagal lah kalau model begini. Tapi saya coba untuk tetap mengasesmen. Pesawat, emang pesawat mana? Pesawat Uni Emirat Arab katanya. Saya kan mau ke Dubai, Mas. Jadi setelah dari Dubai kemudian saya ke sini dijelasin. Ya udah kalau gini mah. Tapi tetap saya ikutin. Oke. Saya pancing-pancing terus. Kemarin dari mana? Kemarin saya habis main bola, Mas. Tuh kaki saya cedera, biru kan. Habis di sliding tackle sama teman saya dari belakang. Emang kurang ajar itu. Dia nyebut nama. Ya, kemudian saya bilang sama Mbak Yanti. Mbak Yanti, ngomongnya begini nggak? Iya, Mas, kadang ngaco ngomongnya gitu. Oh, oke. Saya tanya lagi. Nang, katanya kamu kalau tiap sore teriak-teriak itu kenapa? Saya kan rocker, Mas. Ya, maaf ya saya ketawa ya. Karena memang pada kejadian pada waktu itu ketika saya ngobrol sama si Yanto ini, jawabannya begitu. Kenapa setiap sore teriak-teriak? Saya kan rocker, Mas. Saya nyanyi lagu Avenged katanya. Nyanyi lagunya Muse. Kan suaranya tinggi-tinggi tuh. Teriak-teriak, scream tuh. Saya yang ikut, Mas, begitu. Wah, ini udah selesai fix namanya. Saya bilang sama Mbak Yanti, Mbak, apapun yang terjadi nanti jangan dipotong dulu ya pembicaraan saya sama si Yanto ini. Iya, Mas. Mbak, lanjutkan aja. Kemudian saya bilang, Nang, kamu dulu pernah ikut silat? Iya, pernah ikut silat. Terus kamu jadi apa? Gurunya saya bunuh gitu. Buset. Gurunya dibunuh katanya gitu kan. Kenapa? Saya pancing terus kan. Emang kenapa kamu bunuh? Ya habis sayanya suruh makan api. Saya kan nggak bisa. Ya udah saya bunuh aja. Emang cara kamu bunuhnya gimana? Saya tebas kakinya, kemudian saya tusukkan tangan saya ke perutnya. Mbak Yanti juga bingung. Kamu beneran, Nang, gitu kan? Iya, Tan. Ya tante aja nggak tahu. Sambil gitu bahasanya, gelagatnya juga kayak gitu. Kemudian saya nemu titik poinnya gitu kan. Kamu emang waktu silat dulu diapain? Wah, dulu saya pedih, Mas, disiksa. Siksa gimana? Ya saya tuh sering minum air yang katanya air doa. Kemudian juga suruh jalan di atas api, Mas. Keren. Saya kayak jadi pengendali api, avatar gitu bilangnya coba. Saya harus sparring berantem sama teman saya. Kemudian juga saya harus buka baju di pinggir laut. Kemudian juga banyak saya harus nggak boleh tidur sampai sekian jam. Wah, pokoknya sengsara deh, Mas, gitu kan. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, nah berarti memang ada masalah gitu. Maaf ya untuk perguruan silat yang melakukan hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan mentalitas murid-murid teman-teman, murid-murid Anda yang ketika terus diperlakukan seperti itu. Akhirnya saya ngomong ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, ponakan Mbak Yanti ini bukan karena setan. Saya bilang gitu. Maksudnya, Mas, Yantonya juga dengar. Gini-gini aja Yantonya. Ya, betul itu. Bilang gitu-gitu aja. Nimpalin aja gitu. Nimpalin omongan saya. Saya ngomong sama Mbak Yanti. Ponakan sampean ini bukan kena setan. Iya, tapi gimana orang kemarin sempat kesurupan? Bukan, Mbak. Saya bilang. Itu bukan kesurupan. Tapi itu adalah histerianya dia. Maksudnya histeria itu gimana? Jadi dia itu merasa bahwa dirinya adalah seorang petarung, ya, seorang ahli silat, ahli bela diri yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia harus mengeluarkan euforianya, mengeluarkan gerakannya. Makanya ditahan beberapa orang pun itu nggak tertahan. Bentar katanya. Tapi kalau memang sakit harusnya kemarin di dokter itu kelihatan, Mas, ini kemarin dibawa ke dokter katanya nggak kenapa-kenapa. Kemudian saya nanya,
Dibawa dokter mana, Mbak? Gitu. Iya, dibawa dokter di puskesmas, dokter umum. Kemudian saya timpalin, pernah ke psikiater nggak? Psikiater tuh apa, Mas? Boom lah di situ. Bayantinya nggak ngerti psikiater dong. Si Yantonya nimpalin, Tan, psikiater itu adalah dokter yang bisa terbang gitu. Ya Allah, saya bilang. Nah, ini mah udah skip nih. Saya bilang udah oke lah. Fix ini. Ya maksudnya nggak perlu dengan proses ruqyah gitu kan. Saya hanya mengasesmen dan ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, akhirnya ya sudah, ini bukan kasus tentang pergolakan bangsa jin di dalam gitu. Kemudian ditimpani lagi sama Mbak Yanti. Tapi Mas, waktu orang pintar kesini itu sampai dapat hal-hal yang kayak benda-benda itu yang ada paku, kemudian ada beling, ada benda yang berkaret itu. Itu apa, Mas Arif? Itu trik murahan, saya bilang. Itu trik murahan supaya apa? Supaya menakut-nakuti keluarga kita. Supaya seolah-olah ini beneran dari sihir. Padahal bukan. Mbak, insya Allah saya jamin, Mbak, 1000%. Ini bukan karena bangsa jin, saya bilang. Tapi ini murni karena depresi, karena stres yang tertahan. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan perlakuan yang tidak moral ketika ngikut perguruan silat itu. Buktinya ketika saya tanya, dia yang paling membekas di kepalanya adalah ketika momen-momen dia mengikuti latihan silat itu. Itu ada yang namanya depresi yang tidak keluar. Hingga kemudian mungkin ya sekarang kena yang namanya schizophrenia. Schizophrenia itu apa, Mas Arif? Ya mungkin nanti dijelaskan sama yang lebih paham lah. Dijelaskan lagi sama si Yanto. Tante mah blow on katanya. Nggak ngerti itu, Mas. Schizophrenia itu kan orang-orang yang bisa mengendalikan api dan air. Saya bilang, lihat sendiri Mbak Yanti, ponakannya. Ya, terus menurut Mas Arif, keponakan saya ini apa penyebabnya gitu? Ya mungkin ya ketika mendengarkan cerita ibunya, kemudian juga mendengarkan kisahnya Mbak Yanti ketika melihat latihannya si Yanto. Ini akumulasi, Mbak, saya bilang. Akumulasi dari yang pertama, dia itu tidak punya sosok pegangan di rumahnya. Apa? Keluarga, orang tuanya. Ibunya nggak ada, bapaknya menikah lagi, dan dia hanya hidup dengan neneknya doang. Neneknya otoriter. Dia tumbuh menjadi anak yang tidak sama seperti teman-temannya. Dia tumbuh menjadi anak yang tanpa ada dukungan kasih sayang dari orang tua, dari mamah dan bapaknya. Walaupun oke, finansial ngasih, tapi kan anak nggak cuma butuh duit, Mbak, saya bilang. Anak kan nggak cuma butuh duit. Ketika saya ngomong kayak gitu, Yantonya nangis. Yantonya nangis ketika saya ngomong kayak gitu. Saya sengaja keras kan. Ketika dia nangis, dia bilang, Mama saya udah mati, katanya. Mama saya udah mati, papa saya udah mati. Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya nggak punya siapa-siapa. Teman saya tidak mengerti kondisi saya. Bilang gitu dia. Nangis. Sampai tantenya juga ikut nangis. Nangisnya tuh bukan nangis emosi, tapi nangis sedih gitu, nelangsa. Kemudian saya bilang, Tok, Yanto. Dia sambil nangis sesenggukan gitu. Saya, Mas, bilangnya, Mama saya nggak tahu saya seperti apa. Wujudnya Mama tuh nggak ada. Mama tuh mana? Saya iri sama teman-teman saya, Mas, yang kalau ngambil raport di sekolah itu sama mamahnya, sama papahnya. Tapi saya nggak pernah dapetin itu. Ngomong akhirnya jadi apa ya? Terbuka semua. Yang tadinya sempat maaf ya, konslet gitu kan, ngeblank. Akhirnya ketika saya sentuh dari sisi kedua orang tuanya, dia ngomong begitu. Saya nggak butuh duit, Mas. Saya nggak butuh semua ini, nggak. Saya cuma pengen mama sama papa itu ada. Saya pengen itu. Bilangnya gitu. Ya, saya juga ngerasain gitu kan. Saya sampai sempet terbawa, ya Allah, begini. Akhirnya saya telepon kan ibunya. Bu Ina, liatin anaknya begini, video call. Dan ketika video call, mamanya dicaci maki sama anaknya. Keluar kata-kata kotornya. Selama ini manggilnya juga kamu. Kalau bahasa Indramayu Sira. Sira tuh kasar ya, kasar banget. Kamu selama ini kemana aja, nggak pernah memperhatikan saya, wah, ini itu. Intinya mencemooh, sampai ibu ininya juga nangis, minta maaf. Nang, maafin mama di sini harus cari duit. Kalau bukan mama yang nyari duit, siapa lagi? Ya mau gimana, semuanya serba salah gitu kan. Ketika rumah tangga dibangun dengan kondisi yang jomplang seperti itu, tetap
yang jadi korban adalah anak. Anak. Akhirnya yang kemarin-kemarin jadi pengobatan dukun, yang orang-orang pintar itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya, akhirnya singkat cerita, kemudian hampir 2 jam gitu kan, asesmen seperti itu. Kemudian saya bilang, Nang, Yanto, pokoknya apapun nanti yang diomongkan sama tante, kamu nurut ya. Iya mas, sambil nangis sedih-sedih gitu. Iya mas. Kemudian saya bilang sama Mbak Yanti, saya nggak mau tahu. Pokoknya Yanto harus disembuhkan. Iya mas, tapi caranya gimana? Saya kasih tahu caranya. Yang pertama, Mbak Yanti cek apakah Yanto punya BPJS atau enggak. Punya mas. Oke. Kalau punya, Mbak Yanti minta surat rujukan dari puskesmas setempat. Ya, minta rujukan untuk apa katanya? Untuk dirujuk ke RSUD, minta untuk konseling ke psikiater. Ke psikiater. Iya, ke psikiater. Terus setelah itu udah kesana aja dulu. Bilang kata Mas Arif gitu. Ya karena memang mudah-mudahan ini bukan sombong dan ujubnya saya ya. Ketika saya menangani kasus khususnya di wilayah Indramayu dengan kasus yang seperti itu, saya lempar ke rumah sakit umum daerah di sini dan saya bukan join di bahasanya ya. Karena saya adalah orang yang paling banyak mengirimkan pasien-pasien yang ke rumah sakit umum daerah di sini, khususnya di klinik Melati. Ada di rumah sakit umum daerah ini namanya klinik Melati, jadi menangani orang-orang yang seperti itu. Datang ke situ, ketemu sama dokter, nggak bisa saya sebutkan, ketemu sama dokter ini gitu kan, bilang kata Mas Arif, nanti insya Allah akan mendapatkan penanganan yang mungkin lebih cepat. Iya mas, akhirnya nurut. Besoknya ngurus, lusa langsung berangkat ke RSUD. Dan ketika di RSUD saya ditelepon sama bu dokternya itu. Kemudian Mas Arif, ini yang kemarin dari sini katanya. Ya si Yanto, ya gimana dok? Kayaknya kalau di sini kurang memadai deh. Coba nanti saya bikin rujukannya ke Bandung, ke Cimahi. Nggak apa-apa nggak mas? Itu kan ada tantenya dok, saya bilang. Mangga ngambil keputusan sama tantenya aja. Dan tantenya katanya suruh nelpon sampean dulu katanya. Udah gas aja saya bilang. Dan akhirnya ACC bawa ke Cimahi. Mungkin teman-teman yang di Jawa Barat tahu rumah sakit di Cimahi itu apa? Rumah sakit jiwa di Cimahi. Akhirnya dibawa ke sana. Dibawa ke sana mendapatkan pengobatan yang intens selama 3 bulan. Dan setelah pulang 3 bulan, Yanto sembuh waras, tidak lagi ngeblank seperti itu, dan bisa lebih bijak. Sekarang anaknya sekolah lagi, bener. Ya, sekolah maaf saya nggak bisa kasih sebut sekolah swasta atau negerinya, tapi dia sekolah lagi, normal lagi. Jadi ingat teman-teman, tidak semua hal yang kesurupan, teriak-teriak itu hanya karena jin. Tidak. Buktinya kasus yang Yanto, dan sebenarnya banyak banget di tahun 2026 ini, hampir 60-70% kasus yang saya tangani adalah tentang kejiwaan atau mental health. Ya memang saya tidak punya kapasitas seperti seorang psikolog atau psikiater ya, tapi sebagai seorang peruqyah, anggap saya peruqyah lah ya. Ya emang saya peruqyah gitu kan. Sebagai seorang peruqyah, saya juga harus belajar tentang ilmu kejiwaan. Karena apa? Karena bangsa jin itu sangat sering sekali mempermainkan kejiwaan seseorang, dan dia selalu bersembunyi di balik penyakit kejiwaan seseorang, di balik penyakit mental health-nya itu. Setelah sembuh, Yanto pulang dan saya ruqyah. Tetap saya ruqyah. Cuman muntah-muntah doang. Cuman ketika dibacakan ayat-ayat dan sudah normal, sudah bisa senyum, sudah bisa enak ngobrol sama saya gitu kan. Saya ruqyah Yanto tetap. Dan ketika di ruqyah dia cuma muntah-muntah. Mungkin itu adalah efek dari ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh perguruan silatnya itu. Tapi yang jelas, penyakit yang jadi dominan di tubuhnya Yanto adalah mental health. Dan bangsa jin cuma numpangin sedikit di situ. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang sekiranya mungkin ada pengalaman yang seperti itu, ada bahasa anak saya gini atau ponakan saya gini, dia pernah belajar ngilmu tapi nggak selesai. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Bukan nggak ada belajar ilmu nggak selesai terus jadi mental health atau gila. Nggak ada. Mental health atau kegilaan itu faktornya cuma 2. Yang pertama depresi, ya, depresi, kemudian bullying, kemudian ngerasa tidak pernah dihargai oleh kedua orang tuanya dari faktor internal ya. Kemudian tidak segera teratasi, tidak ada istilah stress release, maka akumulasi setiap tahun akan meledak di tahun tertentu dan itu bisa menjadikan
bipolar mungkin. Awalnya psikosomatis dulu. Setelah psikosomatis tidak ditangani, kemudian mungkin bisa next level. Perubahan mood tuh perubahan suasana secara ekstrim gitu. Kadang ketawa, kadang marah-marah, kadang diem, kadang nangis, kadang sedih. Itu bipolar namanya. Ada lagi yang lebih parah lagi, ada yang namanya schizofrenia. Schizofrenia itu Masya Allah, itu banyak yang saya tangani orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang mengalami schizofrenia itu seolah-olah dia mendapatkan ataupun hidup dalam dalam dunianya sendiri. Dalam dunianya sendiri. Ada yang bilang dia itu titisan sabdopalon lah. Dia bisa merangkai cerita segitu real, segitu gamblang. Kalau saya pada waktu itu ketemu sama pasien saya yang mengaku dirinya adalah titisan dari sabdopalon untuk merebut kembali yang di Gunung Tidar itu. Aduh, saya lupa, itu kejadian di tahun 2002. Kalau waktu itu saya langsung menjustifikasi ini karena bangsa jin. Mungkin sekarang orang itu nggak sembuh, mungkin ya, tapi tetap yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Tapi karena dari asesmen yang saya lakukan harus tempuh ke sini. Dan alhamdulillah ada perubahan. Memang dibantu dengan tenaga profesional yang dalam hal ini psikiater atau psikolog. Awas, bedain psikiater sama psikolog. Kalau psikiater itu meresepkan obat, dokter kejiwaan, SPKAJ. Tapi kalau psikolog itu tidak, hanya konseling, terapi, treatment. Ya. Jadi teman-teman yang nonton konten kali ini, tidak ada istilah belajar ilmu nggak selesai terus jadi gila, nggak ada. Yang ada adalah itu korban, bisa bully, bisa depresi nggak keluar, bisa karena mungkin dapat kekerasan dari orang tuanya dan tidak diselesaikan. Ada juga faktor sihir gila, ada, tapi ini jarang. Sihir yang membuat orang lain gila ada, tapi jarang. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, tapi di konten yang lain, bukan dalam hal ini. Dari sekian banyak pasien-pasien yang saya tangani gitu kan, termasuk kayak si Yanto itu, alhamdulillah sekarang fine, seperti anak-anak pada umumnya, enjoy. Dan katanya ibunya si Yanto itu 2 tahun lagi pulang. Dan nanti mau ngobrol banyak sama saya, boleh, bangga, alhamdulillah. Supaya apa? Supaya si Yanto ini mendapatkan kasih sayang yang komplit gitu. Walaupun nggak ada bapak, hanya ibu, komplit. Tapi mau ngobrol sama saya, ayo, nggak masalah. Tapi yang jelas, poin yang pengen saya tekankan dalam konten kali ini adalah kesurupan itu tidak hanya sekedar karena bangsa jin, kemudian karena setan, nggak. Kita harus tahu perbedaan kesurupan bangsa jin dan kesurupan karena psikologis. Bedanya apa? Join di grup WA di Kala Senja Family. Linknya saya taruh di bawah. Ya, buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam pengertian dan perbedaannya, ciri-cirinya, join grup. Atau kalau enggak ada, saya pernah bahas ini di kontennya Prasojo Muhammad. Cari aja. Ada. Ketika saya podcast sama Prasojo, saya jelaskan perbedaan kesurupan karena setan, psikologis, kesurupan karena duit. Ada, ya. Teman-teman bisa cek langsung. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada apa-apa tinggal komen, coret-coret di bawah, dan jangan lupa join grup WA di Kala Senja Family. Insya Allah banyak berkahan di situ. Insya Allah. Itu saja. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.